Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita dari kelas PJKRA 2019 dengan NIM 193104037. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengembangan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional pada mata kuliah pendidikan rekreasi dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Adil MPD. Nah, yang harus kita ketahui, apa sih pendidikan jasmani itu? Pendidikan jasmani merupakan suatu proses seseorang sebagai individu maupun anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik melalui berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan, kecerdasan, dan bentuk watak. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik, mental, serta emosional. Tujuan pendidikan jasmani. Ada beberapa tujuan pendidikan jasmani seperti 1. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani, serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan fisik dan pengembangan psikis yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Yang keempat, meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang kelima, mengembangkan sifat sportif jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis. Yang keenam, mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri, orang lain, dan lingkungannya. Yang ketujuh, memahami konsep aktivitas jasmani dan olahraga di lingkungan yang bersih sebagai informasi untuk mencapai pertumbuhan fisik yang sempurna, pola hidup sehat, kebugaran, keterampilan, serta memiliki sifat yang aktif atau positif. Fungsi pendidikan jasmani. Beberapa fungsi pendidikan jasmani. Yang pertama, pada aspek organik yang meliputi pendidikan menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik, sehingga individu dapat mematuhi tuntutan lingkungannya secara memadai serta memiliki landasan untuk pengembangan keterampilan. Kedua, meningkatkan kekuatan, yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot. Yang ketiga, meningkatkan daya tahan, yaitu kemampuan otot atau kelompok otot untuk memahami atau menahan kerja dalam waktu yang lama. Keempat, meningkatkan daya tahan kardiovaskular, kapasitas individu untuk melakukan aktivitas yang berat secara terus-menerus dalam waktu relatif lama. Yang kelima, meningkatkan fleksibilitas, yaitu rentang gerak dalam persendian yang diperlukan untuk menghasilkan gerakan yang efisien dan mengurangi cedera. Kedua, aspek neuromuskular yang meliputi 1. Meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot. Yang kedua, mengembangkan keterampilan kolomotor seperti berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan non-kolomotor seperti mengayun, bergoyang, meregang, menekuk, dan menggantung. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dasar manipulatif, seperti memukul, menendang, menangkap, dan lain-lainnya. Kelima, mengembangkan faktor-faktor gerak seperti ketepatan, irama, gerak, rasa gerak, power, waktu reaksi, dan kelincahan. Yang keenam, mengembangkan keterampilan olahraga seperti olahraga sepak bola, softball, bola voli, bola basket, baseball, atletik, tenis, bela diri, dan lain sebagainya. Yang terakhir, mengembangkan keterampilan rekreasi seperti menjelajah, mendaki, berkemah, berenang, dan lainnya. Aspek yang ketiga yaitu aspek perseptual yang meliputi 1. Mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat. Yang kedua, mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau ruang.
Artinya, mampu mengenali objek yang berada di sisi dirinya. Yang ketiga, mengembangkan koordinasi gerak visual seperti kemampuan mengkoordinasikan pandangan dengan keterampilan gerak yang melibatkan tangan, tubuh, dan atau kaki. Keempat, mengembangkan keseimbangan tubuh, statis dinamis, yaitu kemampuan mempertahankan keseimbangan statis dan dinamis. Yang kelima, mengembangkan dominansi, yaitu konsisten dalam menggunakan tangan atau kaki kanan atau kiri dalam melempar atau menendang. Yang keenam, mengembangkan lateralitas, yaitu kemampuan membedakan antara sisi kanan atau sisi kiri tubuh dan di antara bagian dalam kanan atau kiri tubuh sendirinya. Ketujuh, mengembangkan image tubuh atau body image, yaitu kesadaran bagian tubuh atau seluruh tubuh dan hubungannya dengan tempat atau ruang. Aspek yang keempat yaitu aspek kognitif. Yang pertama, mengembangkan kemampuan menggali, menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan, dan membuat keputusan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, keselamatan, dan etika. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan penggunaan strategi dan teknik yang terlibat dalam aktivitas yang terorganisasi. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan bagaimana fungsi tubuh dan hubungannya dengan aktivitas jasmani. Yang kelima, menghargai kinerja tubuh. Penggunaan pertimbangan yang hubungannya dengan jarak, waktu, tempat, bentuk, kecepatan, dan arah yang digunakan dalam mengimplementasikan aktivitas dan dirinya. Yang keenam, meningkatkan pemahaman tentang memecahkan problem-problem perkembangan melalui gerakan. Olahraga rekreasi. Rekreasi dari bahasa Latin, rec atau rekreasi, yang secara harfiah berarti membuat ulang. Jadi, rekreasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Hal ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang selain pekerjaan. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, permainan, dan hobi. Kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan. Secara umum, rekreasi dapat dibedakan dalam dua golongan besar, yaitu rekreasi pada tempat tertutup atau indoor recreation dan rekreasi di alam terbuka atau outdoor recreation. Berdasarkan peninjauan secara terminologi keilmuan, rekreasi berasal dari dua kata yaitu re dan kreasi, yang secara keseluruhan berarti kembali menggunakan daya pikir untuk mencapai kesenangan atau kepuasan melalui suatu kegiatan. Kamus Webster mendefinisikan rekreasi sebagai sarana untuk menyegarkan kembali atau hiburan. Olahraga rekreasi menurut beberapa ahli. Yang pertama, Kusnedi. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi. Menurut Haryono, olahraga rekreasi adalah kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang berdasarkan keinginan atau kehendak yang timbul karena memberikan kepuasan atau kesenangan diri sendiri. Ketiga, menurut Nurlan Kusmaidi, olahraga rekreasi adalah kegiatan olahraga yang ditujukan untuk rekreasi atau wisata. Yang keempat, menurut Aib Saifuddin, olahraga rekreasi adalah jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang atau waktu-waktu luang. Tujuan pendidikan rekreasi. Ada beberapa tujuan pendidikan rekreasi yaitu 1. Pengisi waktu luang. Yang kedua, pelepas lelah, kebosanan, dan kepenatan. Yang ketiga, sebagai imbangan subsisten activity atau kegiatan pengganti atau pelengkap. Contoh pendidikan dan pekerja atau bekerja. Sebagai pemenuh fungsi sosial. Fungsi sosial ini dilakukan untuk kegiatan berkelompok secara rekreasi aktif. Untuk memperoleh kesegaran jasmani dan dengan olahraga yang menyenangkan. Memperoleh kesenangan dengan cara berolahraga. Dan yang terakhir, memperkenalkan olahraga bahwa olahraga itu menyenangkan. Peranan rekreasi dalam kehidupan sosial. Beberapa peran rekreasi dalam kehidupan sosial diantaranya yaitu 1. Mengembangkan rasa menghargai dan mencintai lingkungan serta melestarikannya. Yang kedua,
mengembangkan pengertian dan kemampuan, serta pemahaman akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan menggunakannya secara bijaksana. Yang ketiga, menggugah kesadaran manusia akan pentingnya membina hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya, serta agar semakin mengenal sifat ataupun karakternya. Yang keempat, membantu mengembangkan secara positif tingkah laku serta hubungan sosial kepada individu. Yang kelima, membantu mengembangkan ilmu pengetahuan tentang praktek lingkungan yang sehat. Keenam, membantu membuat pelajaran di kelas agar menjadi lebih berarti melalui pengalaman langsung di lapangan. Yang ketujuh, membuka peluang membangun kerjasama antara masyarakat sekolah dengan organisasi pelayanan rekreasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. 8. Menumbuhkan atau memperkuat rasa percaya diri dan harga diri yang merupakan fondasi yang kuat untuk menumbuhkan self-concept. Yang kesembilan, mempererat persaudaraan dan tumbuhnya saling mendukung di antara anggota kelompok. Yang terakhir, menambah atau meningkatkan keterampilan dan koordinasi. Sasaran olahraga rekreasi. Sasaran rekreasi olahraga yaitu semua kalangan masyarakat. Olahraga sesuai dengan usia. Contohnya hiking dilakukan oleh anak usia dewasa. Tidak dilakukan untuk anak kecil. Dan untuk anak kecil dapat disesuaikan dengan gerak yang dibutuhkan pada usia anak kecil. Di bawah ini beberapa sasaran olahraga rekreasi. Yang pertama, pada rekreasi sosial. Terbagi menjadi dua. Permainan di dalam ruangan seperti acara icebreaker, kursi musik, papan permainan, permainan dengan tulis tangan, permainan musikal, dan permainan di luar ruangan seperti lari estafet, balapan, kejar-kejaran, makan bersama seperti perjamuan, makanan pencuci mulut atau makanan kecil, piknik, dan makan malam. Rekreasi di luar ruangan. Kegiatan di alam seperti melihat burung-burung, jalan-jalan di perkebunan, mendaki gunung. Yang kedua, olahraga seperti badminton, sepak bola, basket, bersepeda, berenang, mendaki, memancing, berkuda, berburu, dan lain-lainnya. Yang kedua, rekreasi pada budaya dan kreatif. Meliputi drama, bercerita, literatur, audiovisual, seni dan kerajinan, membuat tulisan kreatif, drama, musikal, dan lain-lain. Kegiatan permainan, olahraga, dan jalan-jalan. Yang terakhir, belajar. Jenis-jenis rekreasi. Rekreasi mencakup lebih dari sekedar permainan, meskipun peristiwa-peristiwa di udara terbuka seperti olahraga, berkemah, dan jalan lintas alam itu penting. Pertemuan-pertemuan ramah tamah seperti pesta dan piknik juga harus dipertimbangkan. Rekreasi juga termasuk beberapa kegiatan ekspresif yang berlangsung dalam lingkungan departemen dan yang langsung bertalian dengan tema pelajaran seperti drama, sastra, bercerita, kesenian, dan pekerjaan tangan, serta bermacam-macam hobi. Contoh pemainnya bisa saja bola kasti. Yang pertama, pariwisata atau turisme adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Yang kedua, olahraga. Olahraga adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani tetapi juga rohani. Misalnya, olahraga tradisional dan modern. Yang ketiga, permainan. Permainan merupakan sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan bersenang-senang, mengisi waktu luang, atau berolahraga ringan. Permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan permainan yang telah dimainkan oleh anak-anak yang bersumber dari suatu daerah secara tradisi, yaitu permainan tersebut diwarisi dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Melalui pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, permainan tradisional dapat disajikan sebagai bahan pelajaran pendidikan jasmani, karena setiap permainan tersebut harus terlebih dahulu dikaji nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tersebut, seperti nilai pendidikan. Dalam permainan tradisional juga memiliki unsur-unsur seperti
sportivitas, kejujuran, kecermatan, kelincahan, ketepatan, menentukan langkah serta kemampuan bekerja sama dalam kelompok, mudah aturan permainannya, di samping jumlah pemain yang dapat melibatkan seluruh siswa di kelas yang bersangkutan, dan dalam permainan, guru dapat mengontrol siswanya karena adanya faktor bahaya sehingga harus ada yang dapat mempertanggungjawabkannya. Macam-macam permainan tradisional. Yang pertama, permainan sepur-sepuran atau kereta api masuk terowongan. Jumlah pemain tidak terbatas, dan alat yang digunakan itu tanpa alat. Tempatnya dapat di halaman atau di lapangan. Aturan permainan, anak-anak dibariskan menjadi 3 saf. Saf pertama dan kedua berdiri di tengah memanjang lapangan dan berhadapan membentuk terowongan kereta api. Caranya ialah saling berpegangan tangan dalam keadaan lurus dan mendatar, sedangkan anak-anak pada saf ketiga berpegangan satu dengan yang lain sehingga membentuk rangkaian kereta api. Tugas rangkaian kereta api adalah lari kecil-kecil sambil berbelok-belok dan akhirnya memasuki terowongan. Bila mana rangkaian kereta api telah dianggap cukup gerakannya, maka diadakan pergantian. Yang menjadi rangkaian kereta api mengganti salah satu yang semula menjadi syaf terowongan. Demikian terus dilanjutkan sampai pemula syaf pernah menjadi kereta api. Kedua, ular makan ekornya. Jumlah pemain tidak terbatas. Tidak ada alat yang digunakan. Tempatnya dapat di halaman sekolah atau di lapangan. Aturan permainan, anak-anak dibariskan menjadi 4 syaf. Setiap syaf terdiri dari 2 baris putri dan 2 baris putra. Dan barisan yang berdiri paling belakang memegang perut orang yang ada di depannya. Yang berdiri paling depan berlaku sebagai kepala ular, sedangkan yang berdiri paling belakang sebagai ekor ular. Tugas kepala ular adalah berusaha secepat mungkin menangkap ekornya, sedangkan seekor berusaha menghindar tangkapan si kepala ular tanpa melepaskan pegangannya. Bila ada anggota yang lepas pegangannya, maka ia akan bertugas menggantikan tugas si ekor. Bila si ekor dapat tertangkap, maka diadakan pergantian, yaitu si kepala menjadi ekor dan si orang yang paling dekat dengan kepala menggantikan menjadi kepala. Ketiga, permainan kucing dan tikus. Anak-anak dijadikan 2 kelompok. Salah satu kelompok membuat lingkaran sambil berpegangan tangan, sedangkan kelompok yang lain menjadi tikusnya. Selanjutnya, ditentukan salah satu orang dijadikan kucingnya. Anak yang menjadi tikus berada di dalam lingkaran, sedangkan anak yang menjadi kucing berada di luar lingkaran. Kucing dan tikus bebas keluar dan masuk lingkaran. Apabila ada tanda mulai atau peluit, maka segera mungkin kucing mengejar tikus, dan tikus berlari menghindar agar tidak tertangkap si kucing. Apabila ada tikus tertangkap kucing, maka tikus yang tertangkap berubah menjadi tikus. Apabila keduanya sudah menjadi tikus dan kucing, maka mereka bergabung membentuk lingkaran. Dan yang kelompok lingkaran melakukan hompimpah dan kedua orang yang pertama yang melakukan hompimpah menang suit dan ditentukan siapa yang menjadi kucing dan tikus. Permainan ini mengandung unsur-unsur penjas diantaranya kelincahan, daya tahan, kerjasama, koordinasi, dan disiplin. Keempat, mentrakol atau menyusun pecahan genting atau kreweng. Permainan ini dapat dimainkan oleh anak laki-laki maupun perempuan atau gabungan antara laki-laki dan perempuan. Permainan ini pada umumnya dimainkan oleh anak-anak berumur 9-12 tahun. Jadi tepat saat anak memasuki pendidikan sekolah dasar. Permainan ini berjumlah antara 3-5 orang per kelompok. Peralatan yang digunakan seperti bola kasti atau bola tenis 1 buah. Pecahan genting 12 keping, sesuai kesepakatan dari kedua kelompok yang bermain. Persiapannya, yang pertama, setiap anak membuat atau menentukan kelompok, atau ikut kelompok A atau B. Kedua, mempersiapkan pecahan genting, lalu pecahan genting tersebut ditumpuk. Selanjutnya, tumpukan genting tersebut diletakkan di dalam garis lingkaran. Di depan tumpukan genting tersebut dibuat garis sejajar. Aturan permainan, melempar tumpukan genting yang dilakukan maksimal 3 kali. Jika 3 kali lemparan tidak mengenai tumpukan genting tersebut, secara otomatis kelompok tersebut gugur. Permainan kelima, yaitu betengan.
Permainan ini dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Usia pemain antara 7 sampai 12 tahun. Jumlah pemain bebas dibagi menjadi 2 kelompok, ABC dan DEF. Tempatnya dapat di halaman atau lapangan sekolah. Waktu permainan ditentukan oleh guru penjas. Peralatan yang digunakan yaitu 2 pohon atau batang kayu dengan jarak 2 sampai 3 meter. Aturan permainan: 1. Tiap-tiap kelompok berusaha memegang beteng kelompok lawan atau kelompok ABC berusaha memegang beteng kelompok DEF. Begitu pula sebaliknya. Kedua, kelompok yang berhasil menyentuh atau memegang beteng lawan, maka kelompok tersebut yang menang. Kelompok yang kalah mendapatkan hukuman kelompok yang menang. Yang keenam, lompat tali. Umur pemain 8 sampai 13 tahun. Jumlah pemain tidak terbatas, baik dilakukan anak laki-laki maupun perempuan. Waktunya yaitu pagi dan siang hari. Tempat yang dapat digunakan: lapangan, halaman, dan tempat yang datar. Yang ketujuh, jajangkungan. Permainan jajangkungan dimainkan dengan sepasang tongkat atau galah yang terbuat dari kayu atau bambu. Tumpukan ini dijadikan kaki buat Tumpukan ini Kenapa ya tumpukan ku bilang? Tumpuan ini dijadikan. Yang ketujuh, jajangkungan. Permainan jajangkungan dimainkan dengan sepasang tongkat atau galah yang terbuat dari kayu atau bambu. Tumpuan untuk pijakan kaki dibuat pada ketinggian 30-60 cm dari ujung bawah tongkat. Beberapa orang pemain dapat serentak memainkannya bersama-sama. Permainan ini biasa digabungkan dengan jenis permainan lain seperti adu lari atau sepak bola. Ada kalanya penilaian hanya pada adu ketahanan berjalan di atas jajangkungan, sambil saling menendang kaki jajangkungan lawan bermain. Pemain yang terjatuh dinyatakan kalah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.